Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 15 September 2021. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kiranya terus menyertai dan memberkati hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini 2 Tawarik pasal 11, firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan yang menerangi jalan hidup kami, sehingga hidup kami boleh menerapkan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa boleh terberkati melalui kehadiran kami semua. Terpujilah namamu Bapa, inilah diri kami siap sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita tentu saja sebagai orang percaya kita mesti mewaspadai diri kita untuk tetap di dalam jalurnya Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam kisah Rehabeam yang tertulis dalam 2 Tawarik pasal yang ke-11 ini, khususnya selama 3 tahun pemerintahan Rehabeam, kita melihat perjalanan kerajaan Israel berjalan dengan baik. Ia berhasil memperkukuh kota-kota berkubu dan menempatkan kepala-kepala pasukan dengan segala persediaan senjata dan makanan. Dalam masa 3 tahun terjadi perubahan sikap Yerobeam. Ini di bagian utara ya. Sikap Yerobeam yang berubah kepada Tuhan yang telah memilihnya menjadi raja atas 10 suku. Salah satu contoh yaitu pemberontakan tatanan ibadah. Itu yang dilakukan oleh Yerobeam. Yang dikenal Yerobeam menjadi raja 10 suku, ini Israel bagian utara dan seringkali disebut kerajaan Israel. Sementara Rehabeam anak Salomo menguasai kerajaan selatan atau seringkali disebut kerajaan Yehuda. Jadi setelah Salomo mati, kerajaan Israel terbelah menjadi 2, kerajaan utara disebut Israel dan kerajaan selatan disebut Yehuda. Nah, para imam dari orang Lewi pada masa Yerobeam di kerajaan utara dilengserkan oleh Yerobeam, dan Yerobeam mengangkat imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan dan patung anak-anak lembu jantan. Orang-orang Lewi dan Israel yang setia menyembah Tuhan, mereka pergi ke selatan, pergi ke Yerusalem dan memperkokoh kerajaan Yehuda bersama dengan Rehabeam. Setelah 3 tahun, ketika kerajaan dan kekuasaan selatan, yakni Raja Rehabeam teguh, ya, berangsur-angsur Rehabeam dan seluruh Israel meninggalkan Tuhan. Pada tahun kelima, Tuhan mengizinkan Raja Sisak dari Mesir menyerang Yehuda. Di saat terancam, Nabi Semaya mengingatkan Raja Rehabeam dan para pemimpin Yehuda untuk mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia pada akhirnya, yakni Tuhan, melindungi Yehuda dari pemusnahan oleh Sisak. Tetapi konsekuensi dari dosa ketidaksetiaan Rehabeam dan umat Yehuda pada waktu itu tetap mereka alami. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun sesudah kematian Salomo, Sisak berhasil merampas barang-barang berharga di perbendaharaan rumah Tuhan dan juga istana raja. Semua dirampas termasuk perisai-perisai emas, dan kemudian Rehabeam menggantikan perisai-perisai emas
yang telah dirampas oleh Sisak ini, membuatnya dengan perisai-perisai dari tembaga. Wah, nilainya beda ya. Itu semua dirampas dan Tuhan izinkan itu terjadi. Rehabeam tidak sungguh-sungguh menaati Tuhan, itu kuncinya. Ketika ada ancaman, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Tetapi setelah kondisi aman dan kondusif, ya, terkendali, Rehabeam kembali berbuat jahat dan mengabaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesungguhan hati dan ketekunan untuk terus mencari Tuhan dalam hidup kita, itulah yang seharusnya kita upayakan. Namun seringkali yang terjadi adalah kesungguhan hati, ketekunan untuk terus mencari Tuhan terjadi karena situasional. Misalnya, belum memiliki pekerjaan. Kita dengan kesungguhan tekun mencari Tuhan dengan satu tujuan, boleh mendapatkan pekerjaan. Atau kondisi keuangan yang terpuruk, kita datang pada Tuhan. Untuk mendapatkan pasangan hidup, kita datang pada Tuhan. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita dan membebani hidup kita. Pada saat itu dengan kesungguhan hati dan ketekunan kita mencari Tuhan. Bisnis mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Sesuatu yang begitu menghalangi ataupun membebani hidup kita, sehingga kita ingat Tuhan dan kita datang dengan kesungguhan hati dan ketekunan kepada Tuhan. Namun ketika kita sudah melewati semuanya itu, kalau kondisi sudah membaik, ya, kondisi keuangan membaik, kita sudah dapat pekerjaan, ya, kita mengalami keberuntungan dalam usaha kita dan lain sebagainya yang menguntungkan kita, justru pada saat itu malah kita melupakan Tuhan, seperti yang terjadi pada Raja Rehabeam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hidup rohani bukanlah musiman, tetapi proses dan progres yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Artinya proses menjalani kehidupan kita ada banyak tantangan, ada sedikit tantangan, ada persoalan, kita selesaikan persoalan. Itu terjadi dan itu menjadi proses dalam kehidupan kita. Dan progresnya adalah kita semakin hari semakin baik, itu seharusnya. Jadi janganlah kita situasional. Kalau situasi tercekam, ya, mencekam, situasi beban berat, baru kita mencari Tuhan. Kalau sudah lepas dari itu, kita melupakan Tuhan. Bukan musiman seperti itu. Semua tantangan di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita, menjadikan kita semakin mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Terlebih juga ketika kondisi sudah membaik, segala sesuatunya sudah kondusif. Jangan pada saat itu kita melupakan Tuhan dan kembali menikmati kehidupan semaunya sendiri. Baik dalam keadaan kita kondisi baik, kondusif, demikian juga pada saat kita mengalami tantangan, marilah kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Jangan Tuhan dijadikan seperti ban serep, ya. Selagi kondisi kendaraan aman, kita melupakan ban serep. Ketika salah satu ban kendaraan bocor, baru kita ingat ban serep itu digunakan. Dan ketika ban yang sudah bocor itu diperbaiki, kemudian normal kembali, kita kembalikan ban serep ke tempatnya dan melupakan ban serep itu. Yaitu menjadikan Tuhan seperti ban serep. Ingat pada saat kondisi darurat saja. Ketika kondisi jalan ataupun segala sesuatunya berjalan dengan baik, kita melupakan Tuhan. Marilah kita senantiasa ingat akan Tuhan.
Sehingga dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau terus belajar mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, semua ini terjadi tak kala kita memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduan itu pun harus dipelihara Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dipupuk dengan rajin, yaitu dengan cara rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, ya bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Dan kiranya penyertaan Tuhan yang sungguh nyata itu akan kita alami tak kala kita memupuk, memelihara persekutuan dengan Tuhan secara intim, sehingga hidup kita tetap terjaga senantiasa. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua supaya kami senantiasa terus dekat dengan Tuhan. Bukan hanya situasi-situasi tertentu kami membutuhkan Tuhan, tapi di setiap waktu, di setiap musim kami senantiasa membutuhkan Tuhan untuk senantiasa menjaga hidup kami agar terus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tidak berjalan dalam kehidupan ini semau kami sendiri, tetapi biarlah kehidupan kami berjalan seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.